Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai letak draft marking atau letak gambar draft, dan di bagian ini nanti saya akan menjelaskan di mana seharusnya letak draft marking tersebut ditempatkan dan apa yang terbaca di draft di lambung kapal ini itu adalah draft apparent. Jadi perlu Anda ingat, bagi adik-adik taruna atau kadet pelayaran maupun pelaut pemula, draft yang Anda baca di lambung kapal, baik di depan, di tengah maupun di belakang, itu adalah draft apparent, adalah draft tampil atau draft yang terlihat. Jadi letak draft yang sebenarnya bukan di draft marking tersebut. Letaknya seharusnya ada di forward perpendikuler dan tepat di midship dan tepat di after perpendikuler. Oke, mungkin Anda sebelumnya sudah menyimak pembacaan draft, sehingga mungkin Anda sudah latihan atau sudah terlatih membaca draft. Dan yang perlu Anda sadari adalah draft yang Anda baca tersebut bukanlah draft sejatinya, bukanlah true draft. Yang Anda baca adalah draft apparent atau draft yang tampak. Draft tampak tersebut atau terlihat itu belum sejati, maka nanti perlu dikoreksi. Dan koreksi tersebut kita juga harus mengetahui letak sejatinya, peletakan draft marking itu sejatinya di mana. Oke, untuk mengetahui letak draft sejatinya, Anda bisa membaca manual loading, buku manual loading yang dipegang oleh mualim 1 atau disimpan oleh master. Anda bisa meminjam dari mualim 1 dan Anda nanti bisa membacanya. Dan inilah contoh dari gambar koreksi draft. Jadi disinilah letak-letak draft yang seharusnya, dan dari halaman inilah nanti Anda bisa mengetahui koreksi draft yang Anda baca di draft markingnya. Oke, di sini saya sengaja tampilkan kapal curah bulk carrier 7 Palka. Di sini mewakili contoh saja, karena pada dasarnya di semua kapal, di semua tipe apapun, untuk letak-letak draft markingnya itu terkadang ada yang tepat di perpendikulernya dan ada yang tidak tepat. Yang sering tepat itu rata-rata draft yang tengah, itu tepat ditaruh atau ditempatkan di midship. Begitu juga nanti plimsoll marknya juga ditempatkan di dekat-dekat midship. Yang sering tidak tepat itu di bagian depan dan di bagian belakang. Oke, karena ini sekedar contoh, di sisi sini saya tidak tampilkan draft markingnya, dan di sini saya akan putar. Oke, saya putar. Anda perhatikan. Oke, di sini apabila kita lihat dari depan melintang seperti ini, maka bentuk kapal itu seperti kotak. Misalnya ini bagian depan ini kita potong, maka ini terlihat kotak karena dengan alasan supaya bisa memuat muatan lebih banyak. Oke, di sini yang saya tampilkan bagian depan. Di sisi sini sengaja saya tidak gambar, dan di sini saya gambar hanya contoh saja. Ini contoh draft markingnya. Dan ini bagian menonjol, ini adalah bulbos. Jadi ini adalah bulbos.
Jadi nanti buat adik-adik kadet maupun pelaut pemula, yang perlu Anda sadari bahwasanya draft marking ini belum sejati, dan Anda harus memastikan apakah draft marking ini tepat di perpendikular yang depan atau forward perpendikular, atau bisa juga disebut dengan sekat pelanggaran depan, di mana sekat pelanggaran depan itu sekat yang paling kuat atau rangka yang paling kuat. Jadi Anda ketika membaca depan, maka ini belum tentu sejati. Maka Anda harus pastikan apakah posisi draft marking ini tepat di forward perpendikular. Terkadang ada beberapa kapal itu forward perpendikularnya di bagian depan sini, dan ada juga perpendikularnya tepat di sini dan draft markingnya di depannya, dan kalau di sini berarti ada di belakangnya. Oke, sekarang saya ambil yang tengah, saya sorot yang tengah. Untuk yang tengah, saya zoom. Di bagian tengah ini saya sengaja tidak gambar plimsollnya. Oke, ini bagian tengah atau midship. Di bagian midship, maka harus tepat digambar di tengah-tengah. Kalaupun tidak digambar di tengah-tengah, maka di buku manual loading harus dijelaskan letaknya dari pertengahan itu di belakangnya berapa jauhnya atau di depannya berapa jauhnya. Oke, untuk letak plimsoll bisa di sini, dan di sini garis deckline-nya. Sekarang saya geser ke bagian buritan. Ini di bagian buritan saya sengaja berikan dua contoh. Satu, ada beberapa kapal itu digambar di bagian sini hingga di rudder, di daun kemudi, dan ada juga yang di bagian sini. Oke, kembali lagi, Anda harus membaca manual loading manual, buku loading manual, untuk memastikan letak koreksi letaknya after perpendicular itu sebelah mana, sehingga Anda bisa mengetahui koreksinya berapa meter, dan nanti menggunakan formulasi atau perhitungan ataupun ada tabel koreksinya berdasarkan nilai trimnya. Jadi di beberapa kapal di bagian buritan ada yang perpendikularnya tepat di sini, ada juga perpendikularnya di sini. Untuk buritan jarang-jarang sekali bila perpendikularnya di sini. Rata-rata di daun kemudi lurus atau di bagian buritan sini. Oke, jadi pembacaan draft yang Anda baca itu bukanlah sejati, sehingga jelas Anda harus mencari sejatinya berapa, sehingga Anda harus mengetahui letak perpendikularnya serta midshipnya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan true draftnya dan true trimnya. Hal ini berkaitan dengan perhitungan muatan, baik kapal curah yang solid seperti curah ini, atau tanker curah liquid, ataupun untuk perhitungan bunker, bahan bakar, untuk perhitungan air tawar. Jadi Anda harus mendapatkan true trimnya atau trim sejatinya dan draft sejatinya. Oke, jadi nanti Anda kombinasikan video penjelasan saya ini dengan video yang sebelumnya mengenai membaca draft, dan nanti saya akan buatkan penjelasan untuk pembacaan
TrueTrame, pembacaan atau untuk mendapatkan TrueTrame-nya, dan nanti saya kasihkan contoh untuk perhitungan dan contoh pembacaan draft marking, dan nanti dihitung berapakah yang didapatkan true draft-nya dan TrueTrame-nya. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda dan Anda mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ilmu dari penjelasan ini yang tentunya buat adik-adik pemula, kadet maupun taruna pelayaran serta pelaut pemula. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Terus dukung channel ini dan bagikan video dari channel ini kepada rekan-rekan Anda agar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya.